narasumber yang telah hadir bersama kita semua. Saya sapa Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden KSBI Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Bapak Bob Asam, Ketua Bidang Tenaga Kerja Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo). Terima kasih. Bapak ST dan Profesor Dr. Payaman di Seminta Pakar Kebijakan Publik. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam rombongan. Aturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2020. Tentang upah minimum selalu mengundang pro dan kontra antara pengusaha dan pekerja, yang mana terjadi pula pada upah minimum tahun 2025. Sebagaimana dilansir oleh banyak media, diarahkan untuk menyoroti tentang pengupahan di tahun 2025. Memang seluruh rakyat Indonesia saya kira tahu betapa sebagian besar buruh berterima kasih dengan kenaikan, karena diumumkan langsung oleh Pak Presiden Prabowo naik 6,5%. Dan di sisi lain kami tahu bahwa dari pengusaha banyak keberatan, sehingga ada begitu banyak ancaman yang akan menghilangkan masa depan buruh seperti efisiensi dan juga PHK, dan itu sudah terjadi saat ini. Dan saya langsung saja ke slide pertama. Slide pertama adalah ya tentang sikap kami sebagai konfederasi terkait upah minimum 2025. Itu berawal dari putusan MK nomor 168 2023 telah mengembalikan martabat buruh. Itu yang kami rasakan sebenarnya 8% kemarin. Jadi kami berpikir bahwa akan ada 7,75%, tapi ini pun kalau diimplementasikan sudah sangat bagus. Lalu dengan catatan memang untuk pengusaha atau pebisnis tidak akan ada PHK besar-besaran, karena kemarin kita mendapatkan data dari Pak Menteri Ketenagakerjaan ketika launching desk ketenagakerjaan sudah di angka 72.000 yang ter-PHK sampai Desember, dan 77.000 sampai bulan Desember, dan kemungkinan besar sudah di angka 80.000 saat ini, sehingga para pekerja ini tidak akan menikmati kenaikan upah 6,5% tersebut. Lalu saya menyoroti tentang upah minimum provinsi dan pemenuhan hidup layak. Kenaikan UMP di tiap tahunnya masih tergerus oleh tingginya inflasi dan naiknya harga bahan pokok. Jadi ketika pemerintah sudah mengumumkan kenaikan upah, itu secara otomatis kenaikan harga bahan-bahan pokok itu langsung terjadi. Misalnya kemarin itu sudah jelas Pak Presiden mengatakan bahwa yang akan kena dampak PPN 12% adalah barang-barang mewah. Tapi ketika saya balik dari Bandung, saya membeli Aqua, tertulis Pak di situ langsung 12% pajak gitu. Jadi kita nggak tahu bagaimana sebenarnya nanti pemerintah akan melihat ini dan menahan harga-harga kestabilan harga di pasaran atau dimanapun, supaya jangan ikut-ikutan bahwa sebotol Aqua saja sudah termasuk barang mewah seperti itu. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya kan meniadakan komponen kebutuhan hidup layak dalam perhitungan UMP. Ini keputusan MK sudah dikembalikan, dan kemarin saya bertemu dengan Ibu Dirjen PHI, Ibu Putri, mengatakan Kementerian Tenaga Kerja tidak punya anggaran. Mereka punya anggaran sedikit tapi akan menumpang kepada badan tertentu di pemerintah, dan akan mulai di pertengahan Februari melakukan riset tentang KHL yang komponen hidup layak dengan jumlah saat ini 60 dan akan menjadi 84. Jadi akan terjadi di 4 kota di setiap provinsi, karena kalau semua provinsi nanti dilakukan riset akan memakan biaya 200 miliar, dan kata menurut beliau dan uang kementerian tidak ada, jadi mereka hanya harus menumpang ke badan yang lain. Lalu saya sudah menyebut tadi peran pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok supaya kenaikan upah itu memang benar-benar bisa dirasakan oleh para pekerja atau buruh yang akan menerimanya. Lalu masih tetap di UMP dan pemenuhan hidup layak, ada beberapa perusahaan nakal memang yang walaupun sudah ditentukan oleh
pemerintah bahwa kenaikan upah di angka 6,5%, ada intimidasi sebagian ya, tidak semua pengusaha melakukan itu untuk meminta buruh itu menerima upah di bawah ketentuan yang sudah atau yang diputuskan, dengan ancaman nanti ya kalau tidak mau menerima akan kehilangan pekerjaan seperti itu. Itu yang bisa diakses oleh serikat buruh. Yang tidak masuk serikat buruh kan tidak tahu seperti apa yang mereka alami. Lalu kalau untuk informasi sekilas, kemarin juga di perusahaan pembalut wanita di Kerawang sudah ada langsung dari satu perusahaan PHK 300 orang. Jadi itu saya sebut tadi tidak akan ada waktu mereka atau kenikmatan bagi mereka dengan kenaikan ini. Kami memang tidak menghendaki kenaikan tinggi-tinggi, tapi tidak dinikmati gitu. Kami dari serikat buruh kami bukan berarti tidak mendukung kenaikan upah. Alangkah lebih bagus sebenarnya kenaikan upah itu memang benar-benar bisa dibayarkan oleh pengusaha dengan jujur, dan buruh juga menerima dengan ikhlas karena mereka tahu konsekuensinya ketika meminta kenaikan upah yang sangat besar akan juga memiliki dampak yang sangat buruk terhadap mereka. Jadi prinsipnya dari kami sebenarnya lebih menginginkan ada dialog bipartit. Daripada susah-susah diumumkan skala nasional bahwa kenaikan upah 6,5%, tapi kalau misalnya ada survei atau riset atau penelitian yang lain nanti didapati hanya 20% perusahaan yang melakukannya, sehingga tidak ada arti kenaikan upah 6,5%. Dan yang paling tahu kondisi perusahaan itu sebenarnya adalah pekerja di dalam perusahaan itu sendiri dan pengusahanya. Sehingga beberapa tahun yang lalu konfederasi saya itu sebelum saya pun memimpin di situ sudah pernah mengatakan memang lebih bagus dibipartitkan saja, karena itulah yang real yang bisa mereka dapatkan. Barangkali bisa naik dari 6,5%, bisa jadi sampai 10%, 12%, 15%, kita tidak tahu. Tapi karena sudah dipukul rata ya sudah, yang memang benar-benar bisa membayar lebih pun dia akan menurunkan standar mereka jadi mengikuti 6,5%. Lalu sudah ada ancaman dari dulu sebelum kenaikan ini relokasi perusahaan ke provinsi dengan upah minimum yang sangat rendah. Jadi berlomba kepada kelas yang terendah, dan ini adalah strategi praktik pengupahan murah. Belum kita bicara soal angkanya misalnya beberapa perusahaan multinasional ke negara lain. Lalu ada potongan-potongan lainnya, bahkan PPN kemarin juga itu berdampak besar terhadap pengusaha dan ancamannya adalah terhadap buruh juga. Saya nggak pernah saya membela pengusaha selama ini misalnya, karena kami di posisi yang berbeda. Kami menuntut kenaikan upah pengusaha melihat bahwa tidak pantas tuntutanmu sebegitu, kami hanya mampu segini, sehingga kita akan bentrok di tengah-tengah. Tapi kali ini kami juga merasakan bahwa kenaikan-kenaikan yang dibuat oleh pemerintah untuk menutupi biaya-biaya yang lain mungkin akan dibutuhkan oleh negara, itu juga mengganggu jalannya bisnis dan mengganggu masa depan para pekerja. Lalu kami juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari Disnaker. Itu sudah persoalan dari tahun berapa, tapi sampai saat ini memang belum ada penyelesaian. Lalu kami menyarankan ada mencari titik temu melalui dialog sosial. Ini juga salah satu yang kami apresiasi Bapak dari Komite 3 DPD mau mendengarkan kami gitu, karena sangat jarang juga kita diundang untuk rapat dengan pendapat seperti ini, sehingga yang mengetahui keluh kesah kami itu ya orang jalanan, pemerintah, media, pengusaha dan buruh saja. Jadi seperti orang Bapak ya semoga diberikan umur panjang dan ikut berjuang bersama-sama dengan kami. Supaya ibu yang ada di DPD itu selalu teringat di pikiran kami bahwa Anda inilah yang ikut berjuang untuk melancarkan bisnis dan juga menjaga iklim ketenagakerjaan supaya tidak ada PHK dan bisnis tetap berjalan. Lalu putusan MK nomor 168 ini juga mengembalikan peran penting Dewan Pengupahan Nasional sebagai ruang untuk dialog sosial. Sekarang kalau Dewan Pengupahan Nasional menawarkan angka itu hanya sekedar menawarkan, memutuskan adalah pemerintah. Kalau dulu memang didiskusikan dan diputuskan bersama-sama, itu peran itu sekarang sudah hilang, tapi ini mau dikembalikan. Itu juga kami berterima kasih, dan ruang untuk berdiskusi menjadi penting dalam mencari solusi yang mengedepankan win-win solution. Jadi kami tidak mau menang sendiri. Pada akhirnya pengusaha karena ancaman mau menaikkan upah, tapi nanti mereka mengatakan kami akan pindah saja ke daerah yang paling murah. Jadi tidak ada artinya paksaan kami itu. Jadi sekali lagi saya tekankan dan saya beritahu kepada Apindo bahwa kami itu tidak menginginkan kenaikan sangat wah
Makanya dari dulu konfederasi kita bisa di searching di Google, kami selalu lebih rendah tuntutan kami daripada konfederasi yang lain. Karena kami menginginkan yang real, yang kita dapatkan, bukan yang saya disorot media dan saya dielu-elukan oleh serikat pekerja bahwa saya pahlawan karena menuntut 27% atau 50% kenaikan. Tapi akibatnya saya akan kehilangan anggota saya yang sudah lama kami rekrut, kami organisir, dan juga kami latih untuk mengetahui hak pekerja. Karena tuntutan saya, statement saya di media, lalu menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Itu tidak kita inginkan. Sebab itu makanya sangat kami inginkan juga struktur dan skala upah itu memang lebih bagus diimplementasikan di perusahaan supaya memang dihargai para pekerja ini dari lamanya bekerja, dari keahlian, dari posisi, bukan seperti sekarang. Saya baru masuk 1 tahun atau 2 tahun, upahnya sama dengan yang sudah bekerja 30 tahun di sana, sehingga dia malas-malasan, skillnya tidak dihargai, posisinya tidak dihargai. Jadi kita mau bersama-sama mengupayakan bagaimana struktur upah dan skala upah dilaksanakan di tempat kerja. Harapan kami paling yang terakhir slide-nya, upah dan kerja yang layak. Ini memang sudah standar ILO. Kami percaya bahwa pekerja dan buruh di Indonesia berhak mendapatkan upah yang layak dan mampu menghidupi dirinya maupun keluarganya melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ini kita sudah punya draft dengan konfederasi lain dan sudah RDPU juga dengan komite 3 saya rasa 2 hari yang lalu ya Pak, Jumat kalau tidak salah. Lalu pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan upah, penegakan implementasi struktur skala upah di perusahaan, peningkatan proteksi sosial dan perluasan akses jaminan sosial. Karena sekarang banyak sekali kami dapatkan memang mereka membayar iuran dan dipotong dari upahnya, ternyata ketika mereka di PHK mereka tidak ada nama mereka di BPJS. Saya pernah berkunjung ke Kalimantan Timur ke pedalaman, 5 jam kita naik mobil ke dalam. Mereka ada 400 orang, ternyata selama 2 tahun dipotong iurannya. Setelah mereka menuntut dan mereka perusahaan tahu kami ada di sana, lusanya kami pulang mereka di PHK semua. Jadi tidak bisa bersuara dan tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Serikat buruh tidak bisa melakukan apa-apa karena kami nggak memiliki biaya, harus terbang ke sana bolak-balik. Saya laporkan juga ke BPJS, tidak ada tindak lanjut. Saya laporkan kemana-mana, tidak ada tindak lanjut. Sehingga harus malaikat yang turun dari surga yang bisa menyelamatkan mereka dan memberikan mereka kehidupan. Nah, juga revisi undang-undang yang terkait implementasi standar kerja layak ini sangat perlu. Memang terlalu banyak permintaan kami Pak, tapi karena kami mengetahui bahwa tidak akan pernah banyak waktu Bapak menerima kami untuk mendengarkan ini, ya semoga salah satu tuntutan ini nanti juga bisa menjadi bahan diskusi orang-orang Bapak di DPD dengan pihak-pihak yang lain. Dan demikian saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa peningkatan upah minimum itu seringkali bukan soal problem perusahaan atau problem rakyat ya, namanya perusahaan yang tidak menetapkan. Dengan ini aturan tentang hak pekerja dirumahkan belum ada yang mengatur pekerja yang dirumahkan haknya upahnya berapa, semua bisa dirugikan antara pekerja dan perusahaan. Kalau memang disepakati bisa memberikan 50%, 70%, bahkan 100% pun, sepanjang itu disepakati kedua pihak itu bisa berjalan. Itu. Kalau dulu ada SE nomor bisa dilakukan diatur ketika perusahaan melaksanakan struktur skala upah dengan benar. Karena ada beberapa variabel struktur skala upah itu termasuk salah satu pendidikan bisa dilihat dari sana. Unsurnya, kemudian kompetensinya, kemudian masa kerjanya. Nah, inilah pentingnya perusahaan itu mendorong, pemerintah bisa mendorong pelaksanaan struktur skala upah di lapangan itu benar-benar dijalankan, gitu. Tapi dengan tetap melihat kemampuan daripada perusahaan itu sendiri. Apakah variabel-variabel itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Itu yang bisa membedakan nanti pekerja yang 1 tahun dengan yang di bawah 1 tahun itu membedakan upahnya. Karena upah minimum itu sebenarnya safety net bagi pekerja di bawah 1 tahun. Ingat ya bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, 0 sampai 1 tahun. Tapi bagaimana 1 tahun ke atas untuk membedakan biar upahnya berbeda dengan pekerja yang baru? Yaitulah pentingnya struktur skala upah.
diterapkan di situ. Itu tadi bisa dilihat Pak ya, bahwa itu bisa dilakukan sebenarnya. Sejak dari SD, SMP, SMA itu bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menyusun struktur skala upah. Karena untuk membedakan masa lulusan SD dengan lulusan SMP harus sama, lulusan SMP, SMA dengan sarjana masa upahnya sama. Karena dalam tanda kutip masih banyak perusahaan-perusahaan nakal yang menggunakan upah minimum sebagai gaji pokok, tidak melihat masa kerjanya. Ini yang menjadi persoalan dan perlu dilakukan kinerja dari pengawas yang harus ditingkatkan. Nah, kalau outsourcing ya lebih parah lagi. Kalau outsourcing begini, pasca putusan itu pemerintah wajib untuk menetapkan bagian-bagian mana nanti putusan MK 168 ya harus di outsourcingkan. Sebenarnya dulu sudah pernah ada Peraturan Nomor 1 tahun 2012 kalau tidak salah. Itu bagian-bagian apa saja yang boleh di outsourcingkan. Gitu. Tapi begitu ada undang-undang omnibus law, Cipta Kerja itu semua dihilang. Ya. Lalu soal PKWT, upah PKWT tadi Pak. Sebenarnya kalau upah tidak melihat status hubungan kerjanya, mau harian, mau golongan, mau PKWT, mau tetap, itu upah minimum berlaku. Jika perhitungannya kalau harian berapa masuk kerjanya tinggal dihitung seperti apa. Kemudian upah tetap. Saya katakan di bawah upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang di bawah 1 tahun, mau PKWT. PKWT 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti tinggal selesai 6,5%. Tidak Pak. 6,5% di bawah berubah lagi menjadi upah minimum sektoral.